wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Christine, kolega kami di Indonesia. Selamat sehat selalu ya Bu ya. Amin. Ustadz dan rekan saya ada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang di Hong Kong, ini Mas. Kemudian saya ditemani oleh staf pejabat fungsional dari Bawaslu Republik Indonesia, Mas Lesmana. Dan saya sendiri ditemani teman saya sehidup semati yang paling cantik, Ibu Mas Diana, Sarjana Hukum. Dan saya sendiri, perkenalkan saya Dr. Bahtiar Baital, Sarjana Hukum, Magister Sains. Saya selain dosen, teman Ibu Christine, saya ngajar juga di beberapa kampus, tapi konsentrasi saya di Pasca Sarjana Universitas Pamulang yang ada di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa kampus menguji eksternal disertasi. Kalau orang mau S3, kadang-kala kita yang uji gitu. Tapi saya konsentrasinya di bidang hukum dan kebijakan publik. Dan sehari-harinya saya bekerja sebagai koordinator tenaga ahli bidang penanganan pelanggaran data dan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Tamrin, depannya Sarinah ya, itu Gedung Sarinah. Nah, ibu-ibu pasti tahu loh kalau di Jakarta. Hah? Oh begitu. Oh iya, insya Allah kalau diberikan rezeki dan kesehatan, ibu harus pulang kembali ke Indonesia. Dan saya yakin ibu-ibu ini, saya tidak sebut bapak-bapak karena hanya berempat kali bapak-bapak. Ibu-ibu ini adalah tidak bisa dipungkiri adalah sebagai pejuang, pahlawan devisa Republik Indonesia, dan sekaligus sebagai perwakilan Indonesia yang ada di negara luar, yang itu kemudian memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan attitude kita kepada dunia sehingga dunia kenal Indonesia itu seperti apa. Terima kasih banyak atas apresiasi kami kepada eksistensi ibu-ibu sekalian yang bekerja di luar negeri tetapi kemudian menghasilkan devisa buat Republik Indonesia. Kami dengan Ibu Christine sudah beberapa kali bikin kegiatan tapi lewat Zoom, dan itu adalah bentuk afirmasi kita terhadap perempuan, terutama bagi para buruh migran yang ada di luar negeri, supaya ada perlindungan hukum. Kebetulan saya juga pernah terlibat dalam beberapa kesempatan sebagai advokat. Kebetulan saya juga dulu advokat, sampai sekarang sih belum, lisensi saya masih hidup, membela para advokat buruh migran yang kita kemudian itu bermasalah secara hukum di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan amanat Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7 2017. Dalam dimensi politik hukum, pemilu kita ini akan diadakan itu pada tanggal 14 Februari. Ingat ya Bapak Ibu ya, 14 Februari kita akan pemilihan umum. Pemilu ini penting karena ini adalah bagian dari proses pergantian kepemimpinan nasional. Jadi pemimpin negara kita akan berubah, akan diganti. Pemimpin legislatif yang akan duduk di DPR juga akan berubah. Ya, termasuk diikuti dengan pemilihan kepala daerah yang akan jatuh tanggal 27 November tahun 2024. Tapi ibu-ibu tidak akan milih kepala daerah. Yang ada di Hong Kong ini akan memilih presiden dan anggota legislatif perwakilan dari Dapil 2 DKI Jakarta. Jadi ibu di seluruh negara itu jatuhnya Dapil 2 DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu itu akan memilih, selain memilih presiden dan wakil presiden, Bapak Ibu ini akan memilih anggota legislatif yang akan memperjuangkan hak-hak ibu yang ada di luar negeri ini. Maka milihlah yang benar gitu. Nah, kami mengawasi, tugas kami itu mengawasi apakah seluruh mekanisme tahapan pemilu itu dilakukan secara benar atau tidak.
Kalau ada dilakukan dalam prosesnya itu ditemui banyak pelanggaran, Bapak Ibu lapor kepada kami. Kami yang akan menegakkan, kami yang akan memberikan sanksi. Oleh karena itu, pemilu kita ke depan ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita ikut berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Hak yang dijamin. Makanya kalau Bapak Ibu tidak pergi di TPS, tidak penjara, tidak dipenjara. Tetapi sebagai warga negara yang baik, dan sebagai warga negara yang baik itu adalah manifestasi dari ketaatan kita kepada Tuhan kita. Salah satu bentuk wujud manifestasinya, kita ikut berpartisipasi dalam rangka ikut membangun. Walaupun Ibu Bapak Ibu di luar negeri, tetapi Bapak Ibu berkontribusi luas terhadap pengembangan demokrasi di negara kita. Oleh karena itu, saya sebagai mewakili lembaga yang menyelenggarakan proses pengawasan, dan kami akan keliling ke beberapa negara untuk menyampaikan, mengajak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah momentumnya di luar ekspektasi kami. Tadinya kami hanya memberikan bimbingan teknis kepada teman-teman pengawas pemilu yang ada di Hong Kong, Macau, ya termasuk beliau ini. Kami latih untuk menjalankan tugas dan kewenangannya di Hong Kong dan Macau. Ya. Tetapi ternyata sampai di sini kami diberikan kesempatan sama Ibu Christine, ya, sampai kesempatan untuk ikut bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya berterima kasih diberikan waktu dan panggung karena ini penting sekali bagi kami. Kadang-kala kami kemarin di kereta, ya, kadang-kadang bertemu dengan beberapa buruh migran. Kami bertanya, teman-teman sudah terdaftar sebagai pemilih? Belum, Pak. Kami ini aja kita barusan keluar hari Sabtu, Pak. Jadi tolong, ini adalah hak. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, tolong dicek apakah nama Bapak Ibu ini sudah terdaftar nggak di KPU, ya, di data sebagai data pemilih. Karena Bapak Ibu punya hak untuk memilih. Jadi partisipasi perempuan ini sangat luar biasa. Ada dua hal, ya Pak, Bapak Ibu. Kenapa perempuan ini penting? Bapak Ibu tahu nggak? Dari 202 juta pemilih yang memilih, itu 51%-nya itu perempuan. 80,8 juta itu perempuan, termasuk yang ada di luar negeri. Ya perempuan harus hidup, nggak boleh enggak. Ya, 80 juta lebih itu pemilih perempuan, tetapi kemudian tidak berkorelasi signifikan dengan Assalamualaikum. Tidak berkorelasi signifikan dengan perjuangan afirmasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Makanya Bapak Ibu, milihlah perwakilan Bapak Ibu yang di DPR nanti yang benar-benar yang bisa memperjuangkan kepentingan kita, yang bisa memberikan perlindungan kepada kita, ya, terutama dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan publik yang itu punya sensitivitas terhadap keterwakilan afirmasi gender, afirmasi perempuan. Nah, ada dua alasan, ya. Pertimbangan yang pertama itu pertimbangan praktis, ya, pertimbangan teoritis. Pertimbangan teoritis itu berkaitan dengan eksistensi perempuan itu bagi demokrasi itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Tidak bisa pemilu itu dikatakan demokratis kalau tidak ada keterlibatan perempuan. Nah, tetapi ada juga kepentingan yang sifatnya pragmatis. Kepentingan yang pragmatis ini, perempuan harus terlibat dalam pemilu, terutama dia berkorelasi dengan partisipasi perempuan dalam pemilu, berkorelasi dengan memunculkan kebijakan yang itu bisa mengafirmasi kepentingan perempuan. Itu kepentingan pragmatis yang pertama. Kepentingan pragmatis yang kedua, ya tadi, pemilihnya itu lebih banyak perempuan. Mestinya itu segala kebijakan dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia itu, dia punya sensitivitas terhadap perempuan. Nah, itu pertimbangan gratis. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri, ada 3 tipologi perempuan dalam proses pengambilan dalam berpartisipasi dalam politik.
ada apatis, ada spektator, ada gladiator. Secara teoritik ya. Apatis, bodoh amat. Mau pemilu, mau tidak pemilu, bukan urusan saya. Janganlah seperti itu, Bu. Bapak Ibu itu punya hak. Ayo ikut terlibat. Dengan memilih menentukan pemimpin ke depan, Ibu sudah menentukan mozaik kehidupan demokrasi kita ke depan. Pemimpin yang Bapak Ibu pilih itu pemimpin yang tepat, dan itu sangat menentukan masa depan keberlanjutan Ibu di luar negeri. Karena kita butuh pemimpin yang mampu kemudian memberikan perlindungan, rasa aman kepada kita ketika kita bekerja. Jangan pulang ke Indonesia, baru sampai di Soekarno-Hatta kita udah dipalakin oleh preman. Ya kan? Nah, ini yang kita jaga. Maka kita butuh pemimpin yang mampu mengafirmasi kepentingan kita. Tuh. Janganlah masuk tipologi partisipasi perempuan yang sifatnya apatis. Yang kedua, tipenya spektator. Bukan kata saya nih, kata Gilbert Mill. Spektator itu dia tahu hak dia untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Makanya dia datang memilih, selesai memilih dia pulang. Apa yang terjadi berikutnya dia tidak tahu. Itu yang terkait dengan spektator. Tetapi kami mengajak Bapak Ibu sekalian menjadi tipologi perempuan yang gladiator. Bukan gladiator yang seperti di film. Gladiator itu dia aktif terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dia proaktif, apakah saya sudah tercatat di dalam DPT atau tidak, daftar pemilih tetap atau tidak. Pergi ke KJRI. Di KJRI ada sekretariat Panwas di KJRI. Ya. Kita cek pemilu. Kita lihat nama kita sudah ada enggak terdaftar sebagai daftar pemilih. Kalau tidak ada, tolong tanya kepada Panwas, tolong tanya kepada PPLN. Ya. Apa PPLN itu apa sih, Mas? Saya lupa. Panitia pemilihan luar negeri. Tanya di situ. Bapak Ibu punya hak. Satu suara sangat menentukan potret demokrasi kita ke depan. Maka penting sekali, dan saya punya ekspektasi yang tinggi untuk hadir di sini. Bela-belain saya tunda untuk belanja-belanja karena ingin ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau prinsipnya kalau dolarnya kita bawa pulang ke Jakarta sudah nggak berlaku kan, makan dihabisin. Kebetulan masih ada dolarnya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jadilah seorang perempuan yang gladiator, terlibat. Bahkan ini adalah bagian dari tipologi perempuan yang gladiator. Ikut aktif terlibat dalam kegiatan majelis taklim seperti begini. Tetapi pada saat yang sama juga ini akan bagian dari mereaktualisasi